Ya kalau aku sih pada prinsipnya selalu berusaha aja ya kan, membuka lapangan pekerjaan baru, mencoba sesuatu yang baru gitu kan. Dan Kejora juga kan sudah hampir 2 tahun ya aku buka pas saat pandemi gitu, dan alhamdulillah sekarang cabangnya juga banyak gitu, dan di BSD nggak ada tempat yang nongkrong, jadi akhirnya aku buka di BSD. Kak Igun ini kan selalu terkenal dengan tidak puas diri, selalu dengan inovasi baru kayak misalnya kayak desainer tapi juga masuk ke bisnis makanan juga. Itu mungkin dari Kak Igun gimana sih maksudnya? Kalau saya sih buat apa yang aku suka aja, aku menjalankan apa yang aku suka, dan kebetulan aku juga suka makan, suka hangout gitu. Jadi kalau punya kafe sendiri kan lebih senang gitu. Kalau misalnya mau kumpul sama teman-teman gitu. Tapi sebelum punya usaha sendiri suka kan nongkrong juga, suka ngabisin banyak uang gitu nggak sih Kak? Dibandingin punya tempat. Sewajarnya aja lah. Itu kan perutnya kecil, ya kan, mau seberapa mahal sih makan buat sendiri. Konsepnya yang penting nyaman aja sih, buat hangout, buat duduk gitu kan. Kalau di sini konsepnya lebih minimalis. Kak, tapi melihat persaingan sendiri di sekarang kan punya. Saya sih alhamdulillah nggak pernah lihat persaingan sih Mbak. Jadi ya udah seru-seru sendiri aja, buka sendiri, karena aku yakin juga setiap tempat punya rasanya yang berbeda-beda. Kak Igun ini pencapaian yang bisa dikatakan terbaik lah istilahnya, di balik bisnisnya yang Pencapaian panjang. terbaik juga enggak, tapi terus berusaha aja gitu. Tapi kalau untuk menstabilkan gimana Kak Igun? Maksudnya fokus bisnis juga, terus stabil gitu. Kalau biar stabil ya rasanya terus dipertahankan, SDM-nya terus dibagusin gitu aja. Kak Igun ini kan pencapaian udah hampir semua bidang udah Kak Igun masuk. Mungkin apa lagi sih Kak mungkin yang pengen Oh dicapai? banyak, aku lagi ngurusin buat Miss Grand Internasional yang akan digelar nanti bulan Oktober di Jakarta. Jadi lagi hunting tempat, hunting hotel dan segala macam, banyak yang aku kerjain. termasuk renovasi rumah juga Kak Igun. Hah? Untuk rumah barunya, Maksudnya? gimana renovasinya? Rumahnya udah jadi. Seperti apa Kak Igun maksud konsepnya? Maksudnya Konsepnya sudah. udah lama, rumah udah jadi. Lihat aja di YouTube. Tapi itu jadi bagian dari goals juga nggak sih akhirnya punya rumah? Iya alhamdulillah Impian. dong, kalau kita kerja pasti kan punya rumah, masa kita bekerja ngebangun rumah orang ya kan. Paling kan kita juga senang kalau kita punya rumah, punya tempat tinggal gitu. Kak Igun berarti kalau udah rumah udah ada berarti apa yang belum tercapai bagi Kak Igun mungkin di Gak ada ya, saya jalanin aja, saya nggak terlalu muluk-muluk. Selalu multitask, mungkin seperti apa sih Kak dari ini? Oh saya memang orangnya memang multitasking sih gitu, jadi ada kalanya saya harus bikin baju, ada kalanya saya harus jadi presenter, ada kalanya aku harus jadi juri, ada kalanya ngurus bisnis. Seneng aja kalau dalam satu hari banyak yang diurus. Tapi membagi waktunya seperti apa sih Kak? Kan Kalau makin bagi waktu kan kebetulan ada manajer, ada asisten, jadi mereka yang ngatur waktunya. Aku tinggal ngejalanin aja. banyak. Tapi mengontrol bisnis sendiri seperti apa sih Kak? Kalau ngontrol bisnis kan semua udah bisa pakai handphone. Semuanya kan udah serba online gitu. Kalau ngecek toko ada CCTV, jadi bisa tahu ada kejadian apa. Dan itu semua Kak Igun yang kayak Kak Igun yang benar-benar memperhatikan langsung ya, nggak melalui tangan kanan atau mungkin asisten atau mungkin Setiap usaha pasti ada yang ngurusin sih Mas gitu. Kan saya juga punya keterbatasan ya gitu. Jadi ya ada bagian-bagiannya juga. Aku tinggal ngontrol aja. Kak Igun, bagi Kak Igun sendiri ada nggak sih Kak dari semuanya itu yang priority gitu? Semuanya priority karena semua usaha kan saya harus ngasih makan orang. Harus ngasih makan orang tepat waktu, harus gajian tepat waktu, ya semua harus jadi prioritas. Kak Igun makin sibuk nih, boneka-boneka yang gantengnya seperti apa nih? Apa? Makin sibuk, Apa, masih gimana? sempat bonekanya masih Jadi aku diurusin tegasin kan? lagi ya, aku tahu kalian kesini bukan karena aku buka kafe. Mustahil banget kalau kalian datang buat buka kafe, pasti mau tanya boneka aku kan. Jadi aku tuh ngerasa bahwa aku sebagai public figure sekarang juga udah nggak punya ruang untuk apa yang aku seneng sih gitu. Jadi aku punya hobi, aku punya kesukaan, tapi diusik juga sama media sih sebenarnya gitu. Sebenarnya dari kita kecil juga boneka juga ada gitu ya. Jadi nggak ada urusannya saya dibilang punya boneka setan lah, boneka santet lah, saya dibilang stres lah gitu. Tapi buat aku nggak ada masalah sih gitu. Aku tetap melayani teman-teman kan gitu, walaupun pertanyaan dibelok-belokin gitu. Jadi alhamdulillah karena saya ngerasa bahwa
saya juga milik masyarakat gitu ya. Jadi sekarang saya udah nggak piara lagi, udah saya kasih ke orang. Oh, kenapa tuh Mbak? Apa? Kalau saya kasih ke orang nanti orangnya lo cari lagi, ya kan? Karena kan kalian butuh rating, butuh berita kan gitu. Tapi kenapa kan udah sayang, kalau kan lucu gitu. Kalau kenapa harusnya kalian kemarin beritainnya yang baik-baik. Karena kalian kan beritainnya nggak baik-baik. Kalian bilang bahwa boneka saya boneka arwah, boneka setan. Majuan yuk. Majuan. Gitu. Kalau saya sih ngikutin permainan kalian aja. Kak Igun mungkin Kita banyak artis juga yang akhirnya ikutin jejak Kalau Kak Igun ditanya nih. sedih pasti sedih. Karena saya jujur saya jadi nggak punya ruang privasi buat saya. Gitu. Karena kan saya hidup bukan buat orang ya. Gitu. Ya kan saya juga bukan pemuja roh-roh, saya bukan tukang mandi kembang, saya bukan dan segala macam gitu. Jadi ya buat saya sangat disayangkan saja apa yang saya suka kok orang jadi terlalu mengurusi gitu. Dan aku paling nggak suka dikomentarin sama orang yang nggak kenal siapa aku. Kak, tapi jadi banyak juga artis-artis juga pada punya boneka lucu gitu nih. Seperti apa nih Kak? Jadi trendsetter nih Kak Igun. Sekarang kan orang hidup pengen FYP, orang hidup pengen rating, orang hidup pengen kalau di YouTube pengen trending, ya kan? Jadi kalau saya mungkin membawa rating, saya membawa FYP, jadi semua orang juga ikut-ikut. Semua orang juga pada pengen bikin konten supaya FYP kan tujuannya kan sekarang semuanya juga pengen terkenal. Kalau aku alhamdulillah udah terkenal dari dulu Mbak, jadi aku nggak nyari popularitas dari aku ngangkat anak atau apa aku punya boneka atau aku miara tuyul sekalipun gitu. Aku udah nggak perlu itu semua sih gitu, alhamdulillahnya gitu. Kalau yang lain mungkin kan masih pansos ya, perlu FYP, perlu YouTube-nya perlu trending gitu. Kalau aku sih juga bukan orang yang gila-gila YouTube juga gitu. Jadi aku ngejalaninnya juga ya santai-santai aja. Gitu. Dari teman-teman Kak Igun. nyaman nggak sih Kak dengan maksudnya dari teman-teman Arus? Kalau kamu dengar nada saya, kira-kira saya nyaman nggak? Karena saya samperin kalian aja saya nggak nyaman. Tapi saya jaga kalian karena kalian jauh-jauh nyari saya gitu. Jadi buat saya ya gitu aja gitu. Pokoknya kalau saya sih mungkin kedepannya adalah saya membatasi ruang gerak saya di sosial media gitu. Jadi nggak semuanya yang saya suka itu saya posting gitu, karena ternyata ya masyarakat mudah untuk menyalahartikan gitu, apalagi media kan juga membesar-besarkan gitu. Kak, tapi ngeliat teman-teman sini ngeliat Kak Ivan udah menghibahkan boneka itu seperti apa kayak Teh Ayu gitu. Terus menyayangkan juga nggak sih kok dikasih orang gitu. Udah pada kenal semua aku tuh. nggak nanya sih, aku nggak nanya ke teman-teman, aku juga nggak meminta perhatian dari teman-teman gitu. Kalau aku tuh yang nggak suka bahwa aku dibilang aku stres, dibilang aku udah gila, aku udah apa ya bahasanya ya kena mental gitu. Jadi maksud aku pribadi sih kalau aku iseng punya banyak waktu gitu, mungkin aku permasalahin tuh satu-satu gitu. Tapi karena aku juga malas ya, jadi ya udah. Kak Igun mungkin di target 22 mungkin ada target untuk menikah atau Nggak ada, saya nggak mikirin nikah mas. Kak Igun, tapi ini kan di 2022 kan sudah punya pencapaian banyak. Mungkin masih target kemarin masih jalan nggak sih Kak? Menurun Tahun berat 2000 badan? Oh masih, sekarang sampai hari ini udah turun 47 kilo dan alhamdulillah banyak menginfluence banyak orang gitu kan, banyak orang yang datang juga ke dokter aku, ke dokter Cici gitu kan. Ya banyak lah, karena obesitas itu kan berbahaya ya, apalagi sekarang ada virus-virus yang baru gitu kan. Jadi kalau kita bisa jaga tubuh pasti juga jauh lebih sehat. Kak, mungkin awal-awalnya agak susah ya buat menjalani prosesnya. Tapi setelah sekian berjalan gimana sih Kak ngerasainnya? Ya rasanya sekarang lebih enak sih, tidur lebih pulas, gula darah normal, kolesterol bagus gitu. Jadi ya kayak gitu, alhamdulillah. Kak, itu katanya ukuran baju juga mulai masuk di yang size lama. Oh alhamdulillah sekarang udah bisa belanja baju-baju mahal. Nih highlight nih, Igun pakai baju-baju mahal, berita lo naik. Jadi ya, alhamdulillah sekarang baju saya mahal-mahal gitu, bermerek-bermerek. Rencana mau turun berapa kilo lagi? Saya pengen turun mungkin 10-15 kilo, habis itu saya mau operasi. Aku mau kecilin badan. Operasi
Aku mau operasi payudara. Ini dapat 2 highlight nih ya. Igun bajunya mahal-mahal. Yang kedua, Igun mau operasi payudara karena dengan aku turun berat badan, wilayah dada itu tidak ikut turun berbarengan. Jadi aku mau pulang.